warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi mengenai pengelolaan kinerja ASN dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Merupakan tugas sistem administrasi publik Indonesia yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Soleh Suryadi MSI dan Pak Andre Arismansyah SAP MAP. Boleh di next. Yang beranggotakan saya sendiri, Rizal Fauzan Hadian, lalu ada Muhammad Ridwan, Gifari Naufal Fauzan, Sandrina Mutira Dewi, Laila Dewi Mustika, Wicaksani, dan Wicaksani Sumadianti. Next. Baik, mengenai konsep Public Personal Administration. Pertama, konsep administrasi kepegawaian atau sering dikenal sebagai personal administration di Amerika Serikat dipergunakan dalam bidang pemerintahan. Sedangkan personal management dipergunakan di bidang bisnis. Namun di Indonesia terdapat kecenderungan dalam menggunakan manajemen kepegawaian atau personal management di bidang pemerintahan ataupun di bidang bisnis. Public Personal Administration disebut juga sebagai manajemen sumber daya manusia dan manajemen yang mencakup semua kinerja yang dilakukan oleh pegawai yang berkaitan dengan orang-orang yang ada atau berada di dalam sebuah organisasi. Penggunaan sumber daya manusia yang baik akan mencapai sebuah tujuan organisasi yang efisien dan seefektif mungkin. Dengan adanya pegawai yang baik akan mencapai tujuan organisasi tersebut dan akan menciptakan pelayanan-pelayanan publik sektor pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel, transparan, dan juga efektif. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten ini sesuai dengan nilai-nilai organisasi, maka setiap aparatur sipil negara berkewajiban untuk mengelola dan mengembangkan dirinya untuk menjadi anggota ataupun pegawai-pegawai yang mempertanggungjawabkan kinerjanya. Dalam penilaian kinerja aparatur sipil negara yang dilaksanakan dengan suatu proses berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara atau Undang-Undang ASN sebagai perangkat hukum yang menjadi dasar bagi ASN dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Lalu ketentuan dalam Undang-Undang ASN mengamankan terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pengembangan kompetensi ASN itu sendiri, seperti pendidikan, pelatihan, ataupun pemenuhan sarana prasarana yang dapat menunjang dan mendukung implementasi kinerja dari si ASN itu sendiri. Jika sumber daya aparatur negara kompetitif, lalu transparansi dan kapabilitas profesional dan kinerja pelayanan publik dapat berjalan dengan baik secara akuntabel dan transparan. Secara prinsip, jika kinerja sumber daya manusia dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka output dan outcome sumber daya manusia, output dan outcome dari pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai tujuan tercapainya good governance. Boleh dilanjut? Next. Lalu apa sih konsep dari administrasi kepegawaian atau personal administration? Menurut Paury Pigors dan Charles A. Myers serta Thomas J. Pates berpendapat bahwa administrasi kepegawaian adalah sebuah tata cara atau prosedur dalam mengorganisasikan atau memperlakukan orang yang bekerja dalam sebuah organisasi sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan profesionalitasnya. Maka secara fungsional administrasi kepegawaian negara adalah mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia sebagai usaha kerjasama dalam merumuskan tujuan sasaran pokok kebijakan politik dan menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan sasaran pokok atau kebijaksanaan politik itu sendiri.
Administrasi kepegawaian dalam instansi pemerintah tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan administrasi secara keseluruhan. Maka kegiatan administrasi kepegawaian boleh di next. Yang pertama itu ada staffing, yaitu meliputi penyaringan, interview, pengangkatan, analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, promosi, mutasi, dan perluasan pekerjaan. Lalu ada pembinaan, yaitu bimbingan, penilaian kepegawaian, inventarisasi, kontrol pemindahan, pelayanan kesehatan, pencegahan kecelakaan, kesejahteraan pegawai, dan lain sebagainya. Lalu ada organisasi. Organisasi meliputi penyusunan struktur organisasi itu sendiri dalam penggunaan saluran organisasi yang formal maupun informal, yang dapat mengatasi akibat yang ditimbulkan dari perubahan ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. Lalu ada administrasi, yaitu meliputi penjelasan atau penafsiran mengenai otoritas, konsultasi, partisipasi, gaya kepemimpinan, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi tentunya dari kinerja si pegawai itu sendiri. Lalu ada komunikasi, ini merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan administrasi kepegawaian, yaitu meliputi buku petunjuk, saluran komunikasi, pengendalian keluh kesah, mendengarkan keluhan survei tingkah laku dari pegawai itu sendiri, sehingga dapat menciptakan lingkungan kepegawaian yang nyaman, sehingga para pekerja ataupun dalam hal ini yaitu aparatur dengan nyaman dan dapat memaksimalkan kinerjanya masing-masing. Boleh dilanjut. Baik, mengenai ciri-ciri administrasi bijaksana, silakan. Ciri-ciri administrasi personal di sektor publik. Yang pertama, pegawai publik beroperasi dalam lingkungan hukum yang berbeda, terutama mengenai disiplin dan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, garis wewenang yang kurang jelas di sektor publik. Yang ketiga, hubungan buruh manajemen telah mengikuti jalur yang berbeda. Yang keempat, lingkungan politik mempengaruhi personil publik lebih besar daripada di sektor swasta. Next. Lembaga pemerintahan. Beberapa lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam manajemen PNS yang itu pertama ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpam. Sebagai sebuah kementerian negara, lembaga ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga ini memiliki fungsi yang pertama perumusan kebijakan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, yang kedua pengordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pendayagunaan aparatur negara, yang ketiga penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam memperdayakan aparatur negara, lembaga ini hanya menangani kepegawaian saja, tetapi juga persoalan kelembagaan pemerintah dengan segala macam aspek yang berada di dalamnya. Yang kedua, ada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berdasarkan Kepres nomor 103 tahun 2001, BKN bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKN menyelenggarakan fungsi yang pertama pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian, yang ketiga penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan SDM PNS. Yang ketiga, penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara. Yang ketiga ada Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001, LAN bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintah di bidang administrasi negara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut dimanifestasikan ke dalam sejumlah fungsi,
yaitu yang pertama pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara, yang kedua pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, yang ketiga pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara. Lalu yang terakhir ada Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Badan ini mengatur administrasi kepegawaian pemerintah daerah, baik pemerintah daerah kabupaten atau kota maupun pemerintah provinsi sesuai dengan UU tentang pemerintah daerah. Kewenangan mengatur kepegawaian mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun berada di kabupaten atau kota. Pembentukan BKD berdasarkan pada peraturan daerah masing-masing. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, semua urusan kepegawaian berada pada pemerintah pusat, sedangkan yang ada di daerah juga sebagai pelaksana administrasi kepegawaian dan kebijakan pemerintah pusat. Next. Sekarang kita masuk pembahasan pelaksanaan good governance. Menurut Lembaga Administrasi Negara, good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang artinya kesinergian antara pemerintah, dunia usaha, atau sektor swasta dan masyarakat, civil society. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab akan dicapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi, ketiga unsur tersebut memiliki interaksi dan jaringan yang setara serta sinergik. Dalam mewujudkan konsep good governance, maka diperlukan sinergi antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah, private sector, dan civil society. Pengertian good governance dalam versi World Bank diartikan sebagai penyelenggaraan, pengelolaan, atau manajemen dalam pemerintahan secara solid dan akuntabel, serta berdasarkan prinsip pasar yang efisien. Dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Hal ini bagi sektor pemerintah atau sektor privat sekalipun merupakan suatu inovasi atau terobosan yang mutakhir dalam upaya menciptakan kredibilitas publik manajerial yang handal. Good governance ini hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. Good governance membantu mengintegrasikan antar peran pemerintah, private sector, dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama. Di mana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan akan bersifat efektif dan efisien. Konsep good governance ini memiliki, boleh dilanjut slide-nya? Slide selanjutnya boleh. Sekarang kita masuk ke konsep good governance. Konsep good governance ini memiliki keterkaitan dengan tiga aktor utama, yaitu pemerintah sebagai penyelenggara negara, korporat sebagai penggerak bidang perekonomian, serta masyarakat sipil sebagai pihak penyesuai. Pihak-pihak tersebut saling mempengaruhi dan masing-masingnya memiliki peran dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak-pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan di Indonesia saat ini masih sulit untuk dapat terjadi. Konsep good governance ini dapat diwujudkan melalui upaya adanya kesinergian antara masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor private dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Good governance sekurang-kurangnya harus dapat mencapai prasyarat adanya partisipasi, efisiensi, dan efektivitas, transparansi, dan keadilan. Keberhasilan dari konsep good governance bisa dipahami melalui prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Lanjut ke Sandrina. Prinsip-prinsip pada good governance. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga yang sah untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup, karena memiliki ruh yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan. Yang kedua, adanya supremasi hukum. Hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum harusnya dibuat bersifat tidak memihak, adil, dan konsisten. Yang ketiga, yaitu transparansi. Pemerintah memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan, informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat yaitu stakeholder. Stakeholder mempunyai peranan penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintahan. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Pemerintah memiliki peran sebagai katalisator, yakni menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan-kepentingan, sehingga nanti bisa didapat sebuah konsensus yang berdasar pada kesepakatan bersama. Yang selanjutnya, keenam, yaitu kesetaraan. Seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama di mata hukum dan untuk mencapai kegiatannya, kesejahteraannya. Yang ketujuh, yaitu efektivitas dan efisiensi. Dalam menjalankan program-program dan kebijakan pemerintah berpegang pada prinsip efektif dan efisien, di mana program dikatakan efektif jika program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya, pun dengan efisien. Artinya pemerintah harus menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan. Yang kedelapan yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan atau program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ke-9 yaitu visi strategis. Visi strategis merupakan cara pandang yang digagas oleh pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekonomi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Next. Pelaksanaan good governance di Indonesia. Berbagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik telah dilakukan. Namun, apabila dilihat dalam perkembangan good governance di Indonesia, pada pengimplementasiannya masih terdapat kebocoran akibat kurangnya transparansi sebagai salah satu syarat pokok dari good governance. Sehingga pengimplementasiannya ini belum dapat dikatakan baik dan berhasil sepenuhnya. Good governance di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif, mencakup 3 lembaga pemegang kekuasaan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Karena birokrasi merupakan driving force dalam kinerja lembaga eksekutif. Good governance tidak akan terjadi sebelum birokrasi itu sendiri bisa menjalankan program reformasi dengan baik. Selanjutnya, pengelolaan kinerja ASN dalam mewujudkan pelayanan yang baik. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatur sipil negara menjunjung tinggi kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan pemerintah. ASN dalam kesetiaan terhadap negara mewujudkan melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Namun dalam penerapannya, sikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas belum terlaksana secara maksimal, sehingga dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 menegaskan tentang disiplin ASN yang membuat secara jelas tentang kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua ASN dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Next. Kedisiplinan ASN juga merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban, modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ada wacana juga bahwa ASN itu akan diganti oleh teknologi, dalam hal ini robot. Presiden Jokowi menyebut bahwa ASN eselon 3 dan 4 akan diganti menjadi robot, dan kemudian Kepala Polri juga mengungkapkan bahwa ASN yang berkinerja bagus akan tetap dipertahankan, sedangkan
ASN yang kinerjanya mungkin tidak bagus akan diganti oleh sistem teknologi itu. Nah, ini juga bisa menjadi pemacu bagi ASN untuk melakukan pelayanan yang baik agar mungkin ASN tersebut tidak digantikan oleh sistem tersebut. Next. Jadi faktor penghambat kinerja ASN dalam good governance dan pelayanan yang baik yaitu yang pertama, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, aparatur sipil negara atau ASN memiliki kendala mengenai faktor sumber daya manusia dan aturan-aturan yang belum sempurna. Dan yang kedua, penghambat selanjutnya adalah fasilitas pendukung kerja yang sudah rusak seperti komputer atau AC dan pasokan logistik lainnya. Jadi mungkin jika fasilitasnya kurang mendukung, bekerja pun akan terhambat dan tidak akan nyaman. Selanjutnya ada faktor pendukung kinerja ASN dalam good governance dan pelayanan yang baik. Yang pertama, kinerja aparatur sipil negara atau ASN didukung oleh faktor lingkungan kerja yang kondusif, serta fasilitas kerja yang memadai dan memberikan kelancaran kinerja para aparatur di kantor. Dan yang kedua, adanya pendukung lainnya dalam menunjang kinerja karyawan dalam mewujudkan good governance, yakni kekompakan para aparatur dalam tim dan koordinasi yang baik. Nah, baik. Selanjutnya mengenai, boleh di slide lagi. Tadi sudah dijelasin oleh rekan-rekan semuanya mengenai konsep personal administration atau public personal administration yang memang pada dasarnya tidak beda jauh dengan personal management yang dilakukan di pemerintahan Indonesia. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana mengenai public personal administration, ciri-cirinya, terus pelaksanaannya, terus kaitannya dengan good governance, maka kita dapat pahami bahwa pelaksanaan dalam public personal administration tidak akan jauh dan akan menghasilkan good governance atau pelayanan publik yang baik. Dengan beberapa tadi ada faktor-faktor penghambat dan pendorong, apalagi tadi adanya kasus yang disertakan oleh Ridwan mengenai penggantian ASN yang bekerja tidak baik diganti dengan robot. Oleh karena itu, faktor pada dasarnya, pada intinya, faktor penghambat dari pengelolaan kinerja bagi ASN dalam mewujudkan good governance atau pelayanan publik yang baik, yaitu walaupun telah dilakukan pengelolaan yang baik, namun banyak sekali para pegawai-pegawai yang merasakan kurangnya kesejahteraan sebagai pegawai. Mungkin dari setiap instansi atau pemerintahan nantinya dapat mengevaluasi lagi kembali bagaimana melakukan pengelolaan dengan melihat lingkungan ataupun secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya melakukan pengelolaan dalam budaya ataupun dalam lingkungan saat ini, tapi harus tetap continue sehingga menciptakan pengelolaan kinerja ataupun peningkatan kinerja kepegawaian dalam bentuk ASN di sektor pemerintahan. Baik, seperti itu presentasi dari kami dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.